warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkatnya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk turut hadir mengikuti kuliah hukum asuransi. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai kepada zaman menerang ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga, Mas Aldi, Sri Ayu, dan Wiki, berkesempatan berpresentasi pada minggu ini. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang fungsi asuransi. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian, perusahaan asuransi adanya dasar menawarkan jasa proteksi sebagai produksi kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan asuransi dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat, karena memberikan sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perusahaan asuransi sebagai penghasil jasa, sedangkan masyarakat merupakan pemasok sumber daya perusahaan dan daya sekaligus sebagai pengguna atau konsumen hasil perusahaan tersebut. Dalam hal ini, jasa merupakan suatu kerugian apabila nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemenuhan dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala dan kapasitasnya, baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan menengah ke bawah. Sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat karena ia hidup, tumbuh, dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Apa sih fungsi asuransi itu? Fungsinya yaitu selain bentuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi di masa datang, asuransi juga memiliki fungsi penting lainnya. Yang pertama, penghimpun dana. Sebuah perusahaan asuransi mengambil peran selaku penghimpun dana masyarakat. Dana kemudian akan diinvestasikan dalam ragam ini usaha agar lebih produktif lagi. Yang kedua, B, membantu pembisnis fokus pada usaha. Setiap modal bisnis pasti mengandung risiko di dalamnya. Untuk pengusaha, keberadaan asuransi cukup penting karena bisa membantu mengurangi rasa cemas atau hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui asuransi dalam perusahaan, pengusaha bisa fokus untuk mengembangkan bisnis tanpa ketidakkhawatiran risiko. Yang ketiga, mengurangi potensi risiko. Perusahaan asuransi umumnya selalu memberikan rekomendasi produksi yang sesuai kepada kamu. Ini berkaitan dengan usaha kamu dan integrasi lainnya. Yang terakhir yaitu membagi risiko kerugian. Asuransi bisa meminimalisir potensi kerugian dalam usaha kamu dan ini dapat dibagi kepada pihak lainnya. Lebih lanjut, dalam membayarkan premi harus seimbang dengan risiko yang akan ditanggung asuransi. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Sri Ayu.
Terima kasih. Yang selanjutnya B, bentuk badan asuransi. Usaha perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Mengenai badan usaha perasuransian, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk yang pertama perusahaan perseroan, kedua koperasi, dan ketiga usaha bersama. Keberadaan bentuk usaha bersama dalam usaha perasuransian ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 melalui pasal 6 ayat 1. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa untuk penentuan usaha bersama akan dinyatakan sebagai badan hukum melalui undang-undang. Sedangkan pada ayat 3 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha bersama yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 ini adalah usaha badan bersama yang telah ada sebelum undang-undang tentang perasuransian diundangkan. Selanjutnya C, perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lainnya. Dengan demikian beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Sederhananya, perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Semua perusahaan asuransi dapat memanfaatkan reasuransi, tidak terkecuali penyedia jasa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, serta terutama asuransi properti yang umumnya memberikan uang pertanggungan yang lebih besar. Manfaat perusahaan reasuransi. Ada dua alasan mengapa munculnya kebutuhan perusahaan reasuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi menanggung resiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian resiko tersebut. Umumnya hal ini terjadi ketika perusahaan asuransi merasa nilai yang ia tanggung, salah satunya uang pertanggungan, jauh lebih besar daripada premi yang mereka kelola. Sebagai badan usaha, perusahaan asuransi ingin melindungi kestabilan keuangan dan pendapatannya. Disinilah peran reasador untuk meminimalisasi risiko kerugian tersebut. Alasan yang kedua yaitu setiap perusahaan asuransi pasti memiliki cash cadangan klaim yang harus tersedia. Takut nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Fungsi perusahaan reasuransi adalah membantu mengelola cash tersebut jadi lebih longgar, sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru juga lebih besar. Jenis-jenis reasuransi ada 3. Di sini yang pertama treaty. Dalam bentuk metode ini perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasador biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis. Yang pertama jenis proporsional dan yang kedua jenis non proporsional. Jenis yang kedua yaitu fakultatif. Metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasurador, namun tidak ada kewajiban perusahaan asuransi buat melimpahkan risiko itu. Yang ketiga, fakultatif obligatory.
perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan resiko atau tidak. Kalau ia memutuskan atau mengalihkan, reasador itu wajib menerima selama resiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat yaitu bentuk badan perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan secara reinsurance bersama. Metode ini biasa dipakai pada asuransi beresiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan langsung melanjutkan pemaparan materi mengenai perusahaan asuransi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa unsur, diantaranya yaitu definisi asuransi, bentuk-bentuk asuransi, dan juga teman-teman juga sudah menjelaskan mengenai perusahaan reasuransi dan sebagainya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait peraturan perundangan usaha asuransi. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang baru disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, pasal 1 ayat 1 yang mana berbunyi asuransi adalah perjanjian atau dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan pergantian kepada tanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Terus yang kedua yaitu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang biasanya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi itu mengenai imbalan asuransi sebagai imbalan, perusahaan asuransi sebagai imbalan. Dan juga di samping KUH Dagang, asuransi juga mendapatkan dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Jadi disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang mana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta tempatnya, dan mulai diundangkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin pada waktu itu, yang artinya mulai berlaku dan mengikat sejak diundangkan undang-undang tersebut. Jadi berlaku itu sejak mengikat diundangkan undang-undang tersebut pada masa ditetapkannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha, mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwasanya perusahaan asuransi itu sangat penting untuk kita pelajari
mengingat kita dalam suatu kontak hukum itu melakukan beberapa hal mengenai perasuransian. Jadi ketika kita mempelajari hukum asuransi atau khususnya yang kami bahas ini yaitu perusahaan asuransi, juga kita lebih mengingat atau mendalami terkait perasuransian. Jadi kesimpulannya bahwasanya perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga mengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan asuransi dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberikan sumbangsih atau sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Jadi perusahaan asuransi itu memberikan sumbangsih atau sumbangan mengenai kehidupan masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang tentunya. Usaha perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang merupakan pengganti dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Mengenai Badan Hukum Usaha Perasuransian pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk. Di antaranya perusahaan perseroan atau yang biasa kita kenal dengan persero, koperasi, dan usaha bersama. Ada 3, perusahaan perseroan atau yang kita kenal dengan persero, koperasi, mana kita sudah juga mengetahuinya terkait koperasi, dan juga yang ketiga itu ada usaha bersama yang biasa kita kenal dengan mutual itu adalah kerja usaha bersama maksud saya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian kawan-kawan semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.